Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah kisah yang masyhur, perdebatan tersebut dimoderatori langsung oleh Rasulullah SAW. Kisah perdebatan dan diskusi yang menunjukkan kecerdasan Imam Ghazali. Kisah debat Nabi Allah Musa dan Imam Ghazali ini sebenarnya terjadi di dalam mimpi seorang sufi, yaitu Imam Abu Hasan Asyadili, yang lahir pada tahun 593 Hijriah di kota Umara, sebuah daerah di Maroko. Imam Syadili merupakan ulama sufi terkenal, yang mana beliau adalah seorang penggagas tarekat Syadiliyah, yaitu salah satu tarekat yang muktabarah atau diakui kredibilitasnya oleh kaum Nahdliyin. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Syekh Abi Hasan Asyadili, pengarang Hizbul Bahar, Hizbun Nasar, pengarang Mafakhirul Aliyah, pernah suatu ketika Imam Abu Hasan Asyadili sedang bersandar di Masjidil Aqsa. Beliau berbaring dan akhirnya tertidur di sana. Lalu kemudian beliau bermimpi di dalam tidurnya tersebut. Di dalam mimpinya Imam Abu Hasan Asyadili seakan-akan sedang berada di Masjidil Haram, dan di sana terdapat Nabi Muhammad SAW dan para nabi lainnya. Di antara para nabi di sana ada satu orang yang bukan nabi, yaitu Imam Ghazali. Sedikit mengingat bahwa Imam Ghazali ini bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, adalah seorang ulama besar yang lahir di kota Tus pada tahun 450 Hijriah. Beliau dijuluki sebagai Hujatul Islam sebab peran besarnya di dalam membawa kemajuan Islam, terutama pada bidang keilmuan dan ibadah. Selain itu, beliau juga mempunyai banyak sekali karya. Di antara lainnya adalah Ihya Ulumuddin, Lubab An-Nadhar, Minhajul Abidin, dan masih banyak lagi lainnya. Kembali lagi ke mimpi Imam Asyadili. Singkat cerita, di saat Nabi Muhammad SAW sedang duduk di singgasananya, sedangkan para nabi lainnya seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, mereka semua duduk di bawahnya, mengiringi Nabi Muhammad SAW. Kemudian terjadilah percakapan di antara para nabi tadi, sedangkan Imam Abu Hasan Asyadili hanyalah diam dan menyimak percakapan mereka. Di sana Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad, "Engkau telah berkata, wahai Rasulullah, bahwasanya para ulama umatmu itu bagaikan para nabinya Bani Israel. Oleh karena itu, maka tunjukkanlah kepada kami satu di antara mereka dan buktikan apa engkau katakan itu benar." Nabi Muhammad SAW pun menangkapi perkataan Nabi Allah Musa. Ini orangnya, beliau menjawab sambil menunjukkan kepada Imam Ghazali, yang pada saat itu juga ada di sana duduk di antara mereka. Akhirnya Nabi Allah Musa memberikan satu pertanyaan kepada Imam Ghazali dengan niatan untuk mengetes kemampuannya dan membenarkan perkataan Nabi Muhammad SAW tentang ulama umatnya yang sederajat dengan para nabi Bani Israel. Tak disangka oleh Nabi Musa alaihissalam, satu pertanyaan tadi dijawab dengan 10 jawaban oleh Imam Ghazali. Namun dengan 10 jawaban tadi, bukannya Nabi Musa alaihissalam merasa puas, justru dia protes. Kata Nabi Musa alaihissalam, kalau pertanyaannya hanya satu, jawabannya juga harus sesuai sesuatu juga. Bukan justru jawab dengan 10 jawaban seperti itu. Namun cerdiknya Imam Ghazali, beliau menangkapi protes Nabi Allah Musa alaihissalam tadi dengan santai. Bukannya hal seperti ini yang juga engkau lakukan saat engkau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka ya Musa?" Surat Taha ayat 17.
Di dalam ayat tadi diceritakan bahawa Nabi Allah Musa ditanya tentang benda apa yang ada di tangan kanannya itu. Namun jawaban Nabi Musa AS bukan cuma menyebutkan tongkat saja, tapi juga disebutkan kegunaan-kegunaannya yang banyak. Imam Ghazali menjawab, "Wahai Nabi Allah Musa, kalimullah, dulu Allah pernah nanya kepadamu, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Lalu engkau bilang, ya Allah, ini tongkat. Ini tongkat untuk bersandar. Ini tongkat untuk memukul. Seharusnya kalau kamu pintar, cukup kamu jawab, ya Allah, ini tongkat. Enggak usah kamu jawab, tongkat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nanya padamu, apa yang ada di tanganmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak nanya untuk apa itu, wahai Musa." Nabi Musa alaihissalam menjawab pertanyaan Imam Ghazali dengan tegas, "Karena aku ingin bercakap-cakap lama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin punya waktu yang panjang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengambil keberkahan dari Zat Maha Suci." Jawab Imam Ghazali, "Begitupun aku jawab dengan jawaban yang panjang untuk bercakapan lama denganmu, wahai Nabi Allah Musa, agar mendapat keberkahan darimu yang pernah berbicara lama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Maha Suci." Setelah kejadian ini, Nabi Allah Musa pun baru mengakui kepintaran ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga membuktikan bahawa perkataan Nabi Muhammad SAW tentang kehebatan ulama umatnya itu setara dengan kehebatan para Nabi Bani Israel. Itu benar adanya. Beruntunglah kita yang mempunyai ulama-ulama hebat seperti Imam Ghazali ini. Maka berpegang teguhlah kepada para ulama salafus soleh dan jadikanlah mereka sebagai suri tauladan kita semuanya. Dari cerita ini bisa kita lihat kehebatan Imam Ghazali. Dia bisa menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepadanya. Kisah debatan Nabi Musa alaihissalam dan Imam Ghazali ini bisa dibaca dalam kitab Hikayah Al-Sufiyah karya Syekh Muhammad Abu Yus Abidin. Semoga kisah ini menjadi hikmah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.